Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 212195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen pendidikan. Langsung saja, peta konsep manajemen pendidikan yang akan saya bahas di sini yakni yang pertama ada dasar-dasar manajemen pendidikan. Yang kedua, pentingnya manajemen pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang keempat, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, dasar-dasar manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti seni mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun istilah manajemen. Pengertian manajemen pendidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti seni mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun istilah manajemen disebut dalam Kamus Bahasa Inggris. Manajemen berarti direksi, pimpinan, under new management, di bawah pimpinan baru, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada David yang mendefinisikan manajemen sebagai fungsi dari setiap kepemimpinan eksekutif manapun. Selanjutnya ada Millet mendefinisikan manajemen sebagai proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ada James A. F. Stoner yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Sedar Mayanti. Sedar Mayanti di sini mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada manajemen sebagai ilmu. Adapun gagasan pokok yang dapat dipahami dari pendapat pakar di atas tadi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tentang definisi manajemen itu disebutkan sebagai ilmu karena meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip dan konsep manajemen yang dapat dipelajari. Yang kedua, pembuatan kebijakan dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga itu ada objek dan sarana manajemen adalah elemen-elemen yang bersifat materi. Dan yang terakhir, dalam penerapannya manajemen membutuhkan ilmu lain seperti ekonomi, statistik, akuntansi, dan matematika. Manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni ialah yang pertama ada manajemen dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer. Yang kedua, manajemen dipengaruhi dan didukung naluri, perasaan, dan intelektual. Yang ketiga, manajemen dipengaruhi dan didukung oleh kekuatan pribadi yang kreatif. Fungsi dan tujuan manajemen pendidikan. Untuk fungsinya tersendiri, yang pertama, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan batasan-batasan kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Tujuan dan kebijaksanaan pada tingkat manajemen bersifat departemen atau sektoral. Untuk tujuan yang secara umum, yakni tujuan manajemen itu mendapatkan laba bagi organisasi, profit atau perusahaan, dan pengabdian sosial bagi perusahaan atau pemerintah.
Manajemen dan administrasi memiliki kesamaan esensi, yaitu suatu tata cara perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan organisasi. Bila administrasi sering digunakan dalam konteks kenegaraan, maka manajemen lebih sering digunakan dalam konteks lingkup perusahaan. Selanjutnya itu ada pentingnya manajemen pendidikan. Sesuai dengan undang-undang tentang penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah, karakteristik yang melekat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiap proses manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional harus pula berdasarkan bottom-up approach. Karena di samping organisasi dan manajemen pendidikan nasional harus accountable dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan secara konseptual, secara teoritis, kehendak Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1945 kemudian besar data terrealisasikan karena pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran rentangnya tidak terlalu jauh. Dengan demikian, peranan manajemen dalam pembangunan pendidikan akan semakin strategis. Selanjutnya ada hakikat manajemen pendidikan. Hakikat manajemen pendidikan ini terletak pada pengelolaan kependidikan, yaitu pengelolaan lembaga pendidikan yang merupakan sistem. Oleh karena itu, secara keseluruhan yang harus dikelola adalah yang pertama itu ada kinerja para pegawai lembaga pendidikan, pengadministrasian kegiatan pendidikan, aktivitas pendidik yang merupakan tugas dan kewajiban. Yang keempat, kurikulum sebagai konsep dan tujuan pendidikan. Yang kelima, sebagai sistem pembelajaran dan metode belajar mengajar. Yang keenam, pengawasan dan supervisi pendidikan. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Yang kedelapan, pembiayaan pelaksanaan pendidikan dari segi fasilitas, alat-alat, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, untuk keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu berhubungan dengan manajemen pendidikan yang diterapkan sebagai pemaknaan yang universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas dengan manajemen. Dengan demikian ini manajemen itu mempunyai makna bahwa suatu proses yang terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi pendidikan melalui fungsi organisasi unsur-unsur manajemen tersebut yang di dalamnya terdapat upaya saling mempengaruhi, saling mengarahkan, dan saling mengawasi sehingga seluruh aktivitas dan kinerja organisasi pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya itu ada manajemen pendidikan sebagai ilmu, mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu manajemen lain. Pendidikan manajemen pendidikan ada perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen lainnya terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya dan bukan pada prinsip-prinsip yang sifatnya umum. Dengan demikian, meskipun untuk mencapai manajemen pendidikan diperlukan pemahaman atau penguasaan prinsip-prinsip manajemen secara umum, tidak berarti bahwa pengetahuan manajemen lain dapat diterapkan dalam manajemen pendidikan karena prinsip-prinsip operasionalnya berbeda. Lalu, manajemen sebagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan lembaga atau organisasi yang merancang perencanaan dan pelaksanaannya. Proses manajemen adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan aktivitas manusia dalam suatu pola kerja sama dalam upaya mencapai tujuan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini artinya adalah hemat waktu, hemat biaya, terus dengan hasil yang terbaik atau mengejar tujuan dengan pola kerja yang hemat waktu dan biaya. Selanjutnya, manajemen pendidikan
Artinya, pengelolaan terhadap semua kebutuhan institusional dalam pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sebagai salah satu komponen dan sistem yang semua subsistemnya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Manajemen pendidikan adalah aktivitas yang mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pendidikan. Dan pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembinaan dan pelatihan manusia sebagai peserta didik. Pembinaan ini diarahkan terhadap olah pikir, olah rasa, dan olah jiwa. Dengan pembinaan olah pikir, manusia terbina kecerdasan intelijensinya. Dengan olah rasa, manusia menjadi tercerdaskan emosinya. Dan dengan olah jiwa, secara spiritual, manusia menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sempurnalah tujuan pendidikan yang berupaya mewujudkan manusia yang paripurna. Dan manajemen pendidikan pada hakikatnya itu adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan yang di dalamnya terjadi proses mempengaruhi, memotivasi, kreativitas anak didik dengan menggunakan alat-alat pendidikan, metode, media, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Salah satunya berkaitan langsung dengan para pendidik, yaitu orang-orang yang berprofesi sebagai penyampai materi pendidik kepada anak didik. Nah, untuk tugas pendidik dalam pengertian manajemen sebagai pengelolaan dan pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan, tersirat pula mengenai tugas-tugas para pendidik, yaitu yang pertama, pengelolaan dalam arti pembimbingan. Yang kedua, pengelolaan dalam arti menciptakan situasi untuk pendidikan yang bertujuan. Yang ketiga, pengelolaan dalam arti pengembangan kecerdasan pribadi para pendidik dan proses transmisi ilmu pengetahuan. Yang keempat, pengelolaan dalam arti peningkatan dan memajukan lembaga pendidikan melalui kerjasama semua sivitas akademik. Yang kelima itu ada pengelolaan dalam arti pengembangan dan pemahaman mendasar terhadap bakat dan minat anak didik dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pengelolaan dalam arti penyaluran dan pengembangan profesionalitas anak didik dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, dalam proses pendidikan itu diperlukan dukungan mengenai skill seperti berkaitan dengan administrasi sekolah, misalnya pengelolaan waktu penerimaan calon siswa, surat-surat perkantoran, pengarsipan, dan sebagainya. Oleh karena itu, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian yang menunjang tercapainya mekanisme dan tujuan pendidikan yang di dalamnya terdapat subsistem yang saling berhubungan sekelompok orang yang saling bekerja sama secara profesional. Dan manajemen pendidikan itu berbeda dengan pendidikan. Tidak semua kegiatan pencapaian tujuan pendidikan adalah manajemen pendidikan. Kata manajemen apabila digabungkan dengan pendidikan menjadi manajemen pendidikan, maka manajemen yang dimaksudkan ialah seluruh pengelolaan unsur-unsur pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan dengan cara-cara efektif dan efisien. Untuk proses sinergis manajemen pendidikan, dalam manajemen pendidikan terdapat proses yang sinergis. Yang pertama adalah proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau pemanfaatan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, proses bekerja dengan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang baik dan tercapainya baik dan tepat sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang keempat, proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kelima, proses pembinaan atau supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, proses pengawasan seluruh kinerja
kependidikan. Tugas dan kewajiban lembaga pendidikan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu mengelola seluruh program pendidikan, yang kedua mengelola aktivitas anak didik, yang ketiga mengelola personal lembaga pendidikan, yang keempat mengelola pengadministrasian dan perkantoran lembaga pendidikan, yang kelima mengelola kebendaharaan lembaga pendidikan, yang keenam mengelola pelayanan bantuan kependidikan, yang ketujuh mengelola hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat. Kaitan dengan manajemen pendidikan. Yang pertama manajemen tentang tujuan pendidikan. Yang kedua manajemen tentang perpaduan antara ilmu dan seni dalam mengelola pendidikan. Yang ketiga manajemen sebagai proses yang sistematis, koordinatif, kooperatif, integratif, dan tugas dan taat asas manfaat. Yang keempat manajemen pengorganisasian pendidikan. Yang kelima, manajemen dalam arti pelaksanaan fungsi-fungsinya secara konkret dalam aktivitas pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen sebagai alat, metode, dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pentingnya manajemen pendidikan. Yang pertama itu pengelolaan lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya meraih tujuan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan dan kependidikan merupakan upaya pengintegrasian aktivitas pendidikan agar seluruh kegiatan dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan profesionalitas merupakan bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia yang akan mendorong laju perkembangan dan pertumbuhan pendidikan yang lebih optimal dan berhasil guna bagi seluruh sivitas pendidikan. Yang keempat, kerjasama antar lingkungan pendidikan merupakan proses mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Yang kelima, pemusatan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merupakan strategi untuk meraih target pendidikan bagi seluruh anak didik. Dan yang terakhir, pemasaran dan evaluasi pendidikan akan memberikan gambaran tentang keberhasilan pendidikan sehingga dapat dirumuskan perencanaan lebih baik di masa depan. Yang ketiga itu mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan ini terutama dilihat dari unsur-unsur yang mesti ada dalam manajemen pendidikan sebagai ilmu. Manajemen pendidikan memiliki teori dan kerangka pikir yang sudah teruji, terutama berhubungan dengan teori-teori kepemimpinan, teori sumber daya manusia, dan perilaku organisasi pendidikan. Teori manajemen pendidikan yang ilmiah memfokuskan kajiannya pada pentingnya keberadaan pemimpin atau manajer yang perannya dalam suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan supervisor. Lembaga pendidikan yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan pembagian kerja yang proporsional dan penempatan para pekerja menurut kompetensinya masing-masing. Dengan demikian, setiap pelaku pendidikan memikul tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya dan mengikuti sistem kerja yang profesional untuk tujuan pendidikan. Teori organisasi klasik. Di sini ada teknikal, komersial, finansial, security, accounting, managerial. Lalu untuk semuanya itu dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh B.I. Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Dalam fungsi manajemen pendidikan terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan. Fungsi perencanaan di sini merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif keputusan. Selanjutnya itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya pengarahan. Di sini pengarahan ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memadai serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya pengarahan ini berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan ini sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang telah dicapai.
Istilah pengawasan juga bisa diartikan atau disamakan dengan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.